Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di surah Al-Hujurat. Masih lanjutan dari yang kemarin, yaitu pada ayat yang ke-15. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, tidak bimbang. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Kita lihat di tafsir Al-Muyassar di ayat yang ke-15 ini, innamal mu'minuna alladhina saddaqu billahi wa bi rasulihi wa amilu bi syar'ihi thumma lam yartabu fi imanihim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang saddaqu, mereka jujur membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta mereka beramal dengan syariatnya, yaitu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak ragu di dalam keimanan mereka. Mereka tidak ragu di dalam keimanannya. Ya. Wa badzalu nafaisa amwalihim wa arwahihim fil jihad fi sabilillah wa ta'atihi wa ridwani ulaika humus shadiquna fi imanihim. Mereka mengerahkan dari harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepadanya dan menggapai dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Mereka itulah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Ya. Ayat ini ya masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, ya. Karena ayat sebelumnya orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, ya. Mereka itu mengucapkan, mengaku dirinya beriman. Ya, mengaku dirinya beriman. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keimanan. Ya, kalau orang Arabi kemarin mereka mengucapkan bahwasanya dia beriman, tapi ditegur. Kalian belum beriman, tapi katakan apa? Aslamna. Baru tunduk, baru berislam. Sementara keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ya, maka dijelaskan dalam ayat ini tentang hakikat apa? Hakikat dari keimanan. Tentang hakikat dari keimanan. Ya, makanya di awal ayat disebutkan innama. Ya.
Innama ini dimaklumi dalam bahasa Arab dia adalah adatul hasr, pembatasan. Yang biasa diterjemahkan apa? Orang-orang beriman itu hanyalah. Ya, orang-orang yang itu hanyalah. Iya. Jadi dalam ayat ini dikatakan orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai di situ tidak. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu di dalam keimanannya. Ya, sebab dimaklumi ya, orang yang ragu jelas bertentangan dengan makna keimanan. Karena keimanan itu artinya apa? Membenarkan dan meyakini tanpa ada keraguan. Nah, itu keimanan namanya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, ya, harus dipenuhi dengan apa? Kejujuran. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Ya, inilah apa? Hakikat dari orang-orang yang beriman. Hakikat dari keimanan. Ya, dari sini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya tentang orang-orang Arab yang berkata kami beriman. Ya. Dari sini kita mengambil pelajarannya bahwasanya keimanan itu bukan sekedar ucapan, sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin. Tapi dia perlu apa? Pembuktian dan dibenarkan dengan apa? Amalan. Makanya disebutkan oleh para ulama dari definisi keimanan, keimanan itu artinya dia adalah amalan-amalan batin. Ya. Kan ada berapa rukun iman? Ada 6. Apa itu? Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab, rasulnya, apalagi hari kiamat dan takdir. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu keimanan. Ini semua kaitannya dengan apa? Amalan hati. Ini namanya apa? Keimanan. Berkaitan dengan amalan-amalan hati. Keimanan yang kaitannya dengan amalan-amalan hati ini tidak dianggap. Kecuali harus disertai dengan apa? Amalan zahir yang membenarkan dari keimanannya. Paham ini? Keimanan tidak akan dianggap beriman, ya, kecuali harus dia apa? Disertai dengan amalan-amalan zahir yang membenarkan dari keimanan tersebut. Ya, makanya termasuk dari kekeliruan orang misalnya mengatakan, ya biasa mungkin ya didengar di Makassar sini. Enggak apa-apa. Kita bermaksiat, yang penting hati kita bersih. Enggak apa-apa kita melakukan dosa, yang penting kita apa? Kita jaga hati kita. Ini apa? Bertentangan dengan makna keimanan. Karena keimanan itu adalah amalan-amalan batin yang dimerarkan dengan siapa? Amalan-amalan zahir. Sama kemarin dengan keislaman. Iya, Islam itu dia apa? Rukun Islam ada berapa? 5. Dia adalah amalan-amalan zahir. Ya, syahadat, kita persaksikan. Ya, salat, zakat, apalagi puasa, haji. Ini kan amalan-amalan zahir, nampak. Ya kan? Keislaman ini, ya, amalan-amalan zahir ini tidak akan benar kecuali harus apa? Dibarengi dengan keyakinan yang membenarkan dari amalan zahir tersebut. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi orang Arabi mengatakan dengan lisannya dia beriman. Tapi Allah tegur, kalian belum beriman. Kenapa? Allah Maha tahu isi hati mereka. Ya. Akan tetapi keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dari situ kemarin kita sampaikan bahwasanya di dalam Islam ada 3 jenjang. Ya, jenjang keislaman, jenjang keimanan, dan jenjang ihsan. Orang yang mendapatkan jenjang Islam yang pertama, belum tentu dia meraih jenjang yang kedua, yaitu apa? Iman. Apalagi yang ketiga, itu ihsan. Tapi kalau orang yang mencapai derajat jenjang iman,
maka sudah dipastikan dia sudah masuk dalam apa? Jenjang Islam. Tapi belum tentu dia apa? Ihsan. Paham ini ya? Tapi kalau orang sudah masuk dalam tingkatan ihsan, ya, jenjang tertinggi, maka dia sudah dipastikan sudah masuk dalam jenjang keimanan dan jenjang apa? Islam. Taib. Kemudian perlu diketahui juga pada ayat ini, Islam dan iman ketika disebutkan secara bersamaan seperti ayat kemarin ya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman tapi katakan kami berislam. Ini kan disebutkan secara apa? Bersamaan. Islam dan iman dan Islam. Kalau disebutkan secara bersamaan di sini, berarti iman itu adalah amalan-amalan batin. Kalau Islam amalan-amalan zahir. Paham ini? Tapi kalau disebutkan secara bersendirian, misalnya keimanan saja disebutkan tanpa disebutkan keislaman, atau keislaman saja disebutkan tanpa disebutkan keimanan, maka jawabannya ini apa? Mencakup dua-duanya. Ini biasa kita kenal dengan kaidah apa? Idza jatama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berkumpul, maka kedua ini maknanya berbeda. Iya, tapi kalau terpisah, maka maknanya sama. Paham ini? Kalau terpisah. Seperti itu ya. Kan sudah saya bilang tadi. Islam, amalan-amalan zahir yang disertai dengan apa? Amalan batin yang membenarkan amalan zahir tersebut. Sama keimanan. Amalan-amalan batin yang disertai dengan apa? Amalan zahir yang membenarkan dari amalan batin tersebut. Mafhum? Taib. Barakallahu fikum. Kemudian lihat ya, di kelanjutan ayat, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, berjihad dengan harta dan diri, ini amalan hati atau amalan zahir? Zahir. Paham ini? Ini disebutkan sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Kemudian apa? Dibenarkan dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Amalan-amalan apa? Zahir. Nah, setelah disebutkan seperti itu baru dikatakan apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang apa? Sidiq. Orang-orang yang jujur. Ya. Sidiq itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia jujur, iya jujur. Cuman dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke Indonesia jujur itu banyak maknanya. Kalau berkaitan dengan lisan, sidiq, lisannya berarti artinya dia jujur. Ya. Kalau dikatakan sidiq dalam hatinya, jiwanya ini, orang ini sidiq, maka itu bisa diterjemahkan dia ikhlas, tulus. Ketulusan. Ya begitu ya pendekatannya. Kalau misalnya anggota tubuhnya dikatakan orang ini betul-betul sidiq, maka mungkin bisa dikatakan orang ini adalah orang yang bersungguh-sungguh. Mujahadah. Paham ya? Jadi di sini dikatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya, jujur dalam apa? Dalam keimanannya. Ya, beda halnya dengan A'rabi yang hanya sekedar ucapan saja, tapi belum masuk keimanan di dalam hati-hati mereka. Allahu taala a'lam. Baik. Kemudian ayat setelahnya, qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, katakan kepada mereka, ini masih kaitan dengan A'rabi tadi itu. Ya. Apakah kalian atu'allimun, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama kalian?
Padahal wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, coba kita lihat tafsirnya. Di ayat yang ke-16 ya. Qul ayyuhan nabi lihaula'il a'rab atukhabbiruna Allah bidinikum wa bima fi dhamairikum wa bima fi dhamairikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim la yakhfa 'alaihi ma fi qulubikum minal imani awil kufri wal barri awil fujur. Katakanlah, wahai Nabi, kepada Al-A'rab. Jadi kaitannya ini, ayat ini masih kaitannya dengan siapa? Yang di atas tadi. Ayat yang ke-14. Qalatil A'rab. Pahamin ya? Ya. Jadi katakan kepada orang-orang A'rabi, apakah kalian tukhabbirun, akan mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama kalian? Apakah kalian ingin memberitahu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya ini sudah beriman? Nah, begitu maksudnya. Kan di atas tadi orang Arabi apa? Mengaku dirinya beriman dengan ucapannya. Ditegur lagi. Apakah kalian akan mengkhabarkan, akan memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama kalian? Ya, padahal ya dikatakan di tafsir Al-Muyassar, apakah kalian mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama kalian dan apa yang ada pada isi-isi hati kalian? Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu alim, Maha mengetahui. Apa maksudnya Maha mengetahui? La yakhfa 'alaihi ma fi qulubikum. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang berada di dalam hati-hati kalian. Ya. Berupa keimanan atau berupa kekufuran, berupa kebajikan ataupun kefajiran, kejelekan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari isi hati-hati kita. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan apa? Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang berada dalam isi hati kalian. Ya, ini terdapat apa? Muraqabatullah. Ya, seorang hamba itu, orang-orang yang beriman, hendaknya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari gerak-gerik kita, perbuatan yang zahir, yang tersembunyi, bahkan isi hati-hati kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Makanya di sini dalam ayat ini Allah sampaikan perintah nabinya untuk menyampaikan kepada mereka orang-orang Arab. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa khitabnya di sini kepada orang-orang Arabi? Orang-orang Arab pedalaman. Jawabannya, karena dimaklumi mereka orang-orang Arab pedalaman itu biasanya kebanyakannya, keumumannya mereka adalah orang-orang yang jauh dari syariat. Tidak tahu aturan. Ya, makanya banyak hadis ya menjelaskan tentang kisah-kisah mereka. Datang Arabi kencing di tengah masjid, di sudut masjid, ya kan? Para sahabat ingin menzajarnya, ya menghardiknya, Nabi melarangnya. Ya, banyak ya dari kisah. Ada dalam sebuah hadis datang Arabi menarik baju Nabi SAW sampai ke belakang, ya. Itu kan dimaklumi dari adab dan etika mereka tidak memiliki apa? Adab dan etika. Mereka jauh dari ilmu syar'i, keumumannya. Jelas ini ya? Makanya di sini disebutkan qalatil a'rabu amanna. Baik. Kemudian
Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepada kamu dengan keislaman mereka. Sebentar kita jelaskan ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, janganlah kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepada kalian dengan menunjuki kalian kepada jalan keimanan jika kalian adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Apa maksudnya ayat ini? Kita lihat tafsirnya dulu. Yamunnu haula'il a'rabu 'alaik ayyuhan nabi bi islamihim wa mutaba'atihim wa nusratihim lak kullahum la tamunnu 'alayya dukhulakum fil islami fa inna naf'a dzalika innama ya'udu 'alaikum walillahil minnatu 'alaikum fihi an waffaqakum lil imani bihi wa bi rasulihi in kuntum shadiqina fi imanikum. Ya. Mereka orang-orang Arabi merasa memberi nikmat kepada engkau, yaitu Nabi, dengan keislaman mereka, dengan mengikuti, dengan pengikutan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong pertolongan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya apa? Dengan masuknya orang-orang Arabi ini masuknya ke dalam Islam, mereka menyangka kalau kita ini masuk ke dalam Islam, berarti Nabi SAW kita tolong. Ya, kita tolong mereka. Apa kita tolong Nabi SAW? Ya, itu sangkaan mereka. Mereka menyangka kalau kita masuk Islam, kita menolong siapa? Nabi SAW. Kita memberi nikmat, kenikmatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ditegur. Ya. Dikatakan apa? Qul la tamunnu alayya islamakum. Ya. Qul lahum disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka. Ya. Jangan kalian merasa memberi nikmat kepadaku disebabkan kalian masuk ke dalam Islam. Jangan merasa seperti itu. Kenapa? Karena manfaat dari keimananmu, masuknya engkau ke dalam Islam, itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada diri kalian sendiri. Bukan manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada Muhammad, bukan. Manfaatnya kembali kepada diri kalian sendiri. Walillahil minnatu alaikum. Ya, minna itu, anugerah itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kalian taufik berupa keimanan kepadanya, kepada Rasulnya. In kuntum shadiqina fi imanikum, jika kalian benar-benar jujur dalam keimanan kalian. Ya, jadi paham ini maksudnya ayat ini ya. Jadi orang-orang Arab menyangka, ya, mereka ini merasa memberi nikmat yang sangat besar kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka apa? Masuk Islam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya, sampaikan kepada mereka. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kalian, yang memberi anugerah berupa keimanan. Ya. Manfaatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama terdapat pelajaran besar. Apa itu? Orang kalau sudah berjasa pada Islam dan kaum muslimin, ya, misalnya sebagai pengurus dakwah, sebagai panitia, sebab-sebab dia terjadinya apa? Terselenggaranya kebaikan, maka jangan dia berbangga diri. Ya, jangan dia merasa dirinya dengan sebab saya mereka ini mendapatkan hidayah, jangan. Katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada mereka. Jelas ini ya? Ini sebagai renungan bagi kita semua.
Ya, sama misalnya kita di sini. Misalnya kita giliran masak, ya. Nah, gara-gara saya masak, semuanya bisa belajar, bisa, ya. Walaupun itu hal yang tidak apa-apa diucapkan, tapi jangan sampai apa? Ada terbetik dalam hati, kalau bukan karena saya maka tidak akan begini. Nah, ini hati-hati ya. Di sini orang Arabi berkata seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Qul la tamunnu alai islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ya. Makanya dimaklumi disebutkan oleh para ulama dari jenjang penghambaan yang sangat indah ada namanya maqam at-taqsir. Seorang itu dia memiliki jenjang ibadah yang namanya maqam at-taqsir, merasa dirinya belum cukup. Ya, merasa dirinya belum cukup. Seorang belajar menuntut ilmu, dia sudah bisa baca kitab misalnya, sudah banyak hafalannya, jangan dia merasa puas. Saya sudah mengalahkan teman-teman saya lain. Saya cerdas, tidak. Ya. Bahkan banyak dari kisah-kisah para ulama, mereka sudah menjadi ulama dunia, menjadi mufti, tapi mereka mengatakan pada dirinya, saya ini sangat kurang. Ya, kurang berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Padahal kalau kita pikir, kita lihat dari orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang sudah 30 tahun misalnya duduk di kursi mengajar. Ya, sudah putih rambutnya di atas ilmu dan keimanan. Tapi mereka merasa merasa kurang. Dan itu ciri orang-orang yang yang jujur dalam keimanannya. Ya. Senantiasa merasa, saya ini kurang. Ya. Saya ini belum bisa. Ya, seperti itu, ya. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu, ya. Jangan pernah merasa bangga, merasa sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Ya, semata-mata itu adalah karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata minnah, anugerah, nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jelas ya ayat ini terkait tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, berupa keislaman. Iya. Kemudian di akhir dari ayat, di akhir surah dikatakan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang tersembunyi, baik itu di langit ataupun di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Di tafsir Muyassar dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang gaib, ya, yang tersembunyi, yang tidak nampak dari langit-langit ataupun bumi. La yakhfa alaihi syai'un min dzalik. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Bahkan wallahu basirum bi a'malikum. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kepada amalan-amalan kalian. Wasayujazikum 'alaiha, dan Allah akan membalas kalian tentang amalan kalian. In khairan fa khairun. Jika amalan kalian baik, maka kalian akan menuai dari kebaikan tersebut. Wa in syarran fa syarrun. Tapi kalau amalan kalian jelek, maka kalian akan mendapatkan dari kejelekannya. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan apa? Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan amalan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Tapi siapa yang berbuat dosa, maka dia sendiri yang menanggung akibatnya. Ya, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi dari hamba-hambanya. Innama uhsiha lakum, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah amalan-amalan kalian.
Saya hitung dengan detail, dengan rinci, tidak ada apa, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati catatan amalannya baik, maka hendaknya dia apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi siapa yang mendapati amalannya selain daripada itu, artinya dia dapati amalannya adalah amalan yang jelek, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Ya, maka banyak-banyak memohon pertolongan, perlindungan. Ya, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dikokohkan di atas nikmat keislaman, kejujuran, ya, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencocoki, mengikuti jalan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta ya'tina al-yaqin, sampai datang kepada kita al-yaqin. Mudah-mudahan apa yang kita baca di sore hari ini ada manfaatnya, kita mengambil pelajaran, kita bisa amalkan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, selesai ya surah Al-Hujurat. Jadi kesimpulannya, surah Al-Hujurat ini dari awal hingga akhir ini berkaitan dengan apa? Adab-adab, etika-etika, ya. Dari awal di awal-awal ayat disebutkan tentang etika, bagaimana ketika adab terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, adab terkait tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, adab antara sesama muslim. Ya, kemudian di akhir ayat disebutkan tentang apa? Contoh dari orang-orang Arab. Contoh dari orang-orang Arab. Disebutkan tentang keimanan. Baik. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.